Oke, teman-teman, suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kuliah pengganti. Jadi kita mulai dari Waalaikumsalam. terlebih dahulu. Sebentar. Rasional. Oke, kita absen dulu aja ya, supaya nggak lupa. Oke, Tiara. Tiara, ada nggak? Hadir, Pak. Iya. Pak Terus Tiara Syafira, hadir, Pak. Devi, Hadir, Pak. Alicia, nggak ada. Saya, Pak. Oke. Terus Keiza, Hadir, Pak. terus Diki, Saya Pak. terus eh Pasha, Saya Pak. Dia Ayu, Saya, Pak, hadir. Nadia, Hanum, Hadir, Pak. terus Salman, oke, Amelia, Hadir, Pak. Navita, Hadir, Pak. kemudian Tegar, Hadir Pak, hadir. Amanda, Hadir, Pak. kemudian Zikrina, Hadir, Pak. Husnul, Husnul nggak ada, Hadir, Pak. Husnul hadir, Siti Nurlaila, Hadir, Pak. Sepia, Dwi Satria dulu, Dwi Satria, Hadir, Pak. Hadir. Sepia, Hadir, Pak. Muhammad Andika, oke, Hadir, Hadir Pak, Pak, tapi sedang ke toilet, Pak. hadir oke, Pak. Saifah, Hadir, Pak. Azahra, Hadir, Pak. Zahwa, oke, David, Hadir Pak, hadir Pak. Syifa, Syifa Suhendri, Syifa, sorry, Syifa Fonilian, Hadir, Pak. terus Devia, Hadir, Pak. terus Alivia, Saya, Pak. terus Syifa Ma'rifatul, Hadir, Pak. Muhammad Maulana, Hadir Pak, hadir Pak. Dari awal pengumuman. Febrio, Hadir Pak. terus Rifandi, nggak ada ya, Yuhda, Hadir, Pak. Syifa Isnaini, Hadir, Pak. Adinda, Hadir, Pak. Helmalia, Hadir, Pak. kemudian Aliyah, Hadir, Pak. terus Syabita Kaila, Hadir, Pak. Ryan Sabah, Hadir, Pak. kemudian Saidah Najwa, Hadir, Pak. Salsabila, Hadir, Pak. Naila Azahra, kemudian Najwa Akila, ada Salma Ayeza, Hadir, Pak. kemudian Veronica Nia. Hadir, Pak. Oke, ada yang belum di absen nggak? Saya Pak, Siapa? Rifandi Pak. Rifan, Rifandi Ghazali Pak. bentar. Namanya belum ada ya di sini. Tiara, Ada bawa Pak, lagi-lagi Pak. mana nih? Lagi. Oh ini, Nah itu Pak, iya Pak. apa lagi? Udah ya. Oke, absen udah. Kemudian Pak, maaf, Pak.
Hmm? Siapa yang belum absen? Salman udah masuk di Zoom, cuman lagi di jalan, Pak. Salman, bentar. Iya. Kamu siapanya? Temennya atau pacarnya nih? Ah, enggak, temennya, Pak. Oh, temennya. Oh. Oke. eh jadi gini, ada yang mau saya sampaikan terkait dengan kuliah pengganti hari ini. Nah, kuliah pengganti kita hari ini, kebetulan siang ada keperluan ya, teman-teman. Jadi, saya ingin menjelaskan terkait dengan perkuliahan pengganti kita untuk sesi kedua kemarin yang saya berhalangan hadir. Nah, untuk sesi kuliah pengganti kali ini, jadi terkait dengan project based learning kalian yang harusnya kita presentation di hari apa namanya? Di hari Kamis kemarin, saya kira tuh kalian banyak yang ini apa namanya? Yang UNAS Fest ya. Tapi ternyata kalian baru semester 3 dan kemarin hadir semua. Yang harusnya presentasi itu harusnya minggu kemarin. Nah, jadi karena presentasinya kita online, jadi saya berpikir sekalian sajalah. Jadi tugas presentationnya itu dibuat video recordingnya. Jadi masing-masing mahasiswa membuat video recording terkait dengan project based learning yang sudah dibuat. Nah, bagaimana kalau untuk kelompok yang sudah presentasi minggu kemarin? Kan ada satu kelompok di minggu kemarin yang sudah presentasi. Nah, kalau untuk yang sudah presentasi, saya tidak wajibkan membuat video recording. Akan tetapi, jika misalnya membuat, saya akan berikan nilai plus. Misalnya untuk kelompok yang sudah tampil, plus kalau misalnya mau membuat video recordingnya. Akan tetapi, tidak saya wajibkan. Nah, yang saya wajibkan adalah kelompok mahasiswa yang belum mempresentasikan hasil project based learning-nya. Nah, di sini ada beberapa catatan yang harus kalian perhatikan di dalam pembuatan video recordingnya. Yang pertama adalah persiapan materinya terlebih dahulu. Saya yakin kalian juga sudah siap terkait materinya ya, entah itu PowerPoint ataupun makalahnya sebetulnya sudah siap juga. Nah, kemudian, jangan lupa di dalam materi tersebut harus mencantumkan proses perhitungan dari break-even point dan metode simplex. Ya, jadi yang sudah kita bahas minggu-minggu sebelumnya terkait metode BEP dan simplex. Nah, metode BEP dan simplex ini saya pastikan akan ada di UTS nanti. Nah, sekalian kalian praktekkan bagaimana proses cara menghitung BEP dan simplex di dalam project based learning kalian. Nah, kemudian yang kedua, siapkan perangkat perekaman. Nah, perangkat perekamannya boleh misalnya menggunakan seperti OBS Studio, Camtasia, ataupun Zoom. Nah, kalau Zoom seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Nah, jadi kan sekarang juga kita perkuliahan sedang direcord kan, sedang direkam gitu. Nah, boleh juga kalian membuat video recordingnya juga menggunakan Zoom. Jadi kalian presentation bagaimana project based learning kalian, kemudian direcord di Zoom, oke. Nah, kemudian di dalam perekaman video tersebut, kalian juga harus mempraktekkan bagaimana cara menghitungnya. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan papan tulis digital yang ada di Zoom. Nah, jadi kan kalau di Zoom itu ada yang namanya papan tulis digital. Nah, kalian gunakan itu. Bagaimana proses perhitungan BEP dan kompleks di dalam project based learning kalian. Jadi jangan hanya kalian apa namanya mempresentasikan tanpa mempraktekkan bagaimana cara proses perhitungannya. Nah, kemudian setelah itu boleh kalian edit videonya. Tapi ini opsional ya, boleh diedit atau enggak. Ataupun misalnya kalian, sudah cukup lah, sudah direkam lewat Zoom misalnya, terus apa adanya dikirim, nggak masalah gitu ya. Tapi ada beberapa di antara kalian juga yang
project based learningnya atau video recordingnya juga ada yang diedit. Nah, itu juga lebih bagus sebetulnya. Tapi kalau kalian ingin mudahnya saja atau simpelnya saja, boleh apa namanya tidak diusah diedit juga nggak masalah gitu. Yang terpenting presentasinya. Nah, kemudian setelah video Zoom tersebut di-record, nah kemudian kalian upload dulu ke YouTube. Nah, yang upload ke YouTube itu cukup ketua kelompoknya saja, cukup satu akun YouTube gitu ya. Kemudian link YouTube tersebut dibagikan ke masing-masing anggota kelompok untuk disubmit ke tugas kuliah satu, yaitu tugas video yang ada di web perkuliahan. Nah, jadi linknya itu kalian upload ke LMS di web kuliah di tugas kuliah satu, tugas video. Nah, gitu ya. Kira-kira jelas gak teman-teman untuk bagaimana kalian presentasi di dalam project based learning kalian? Kira-kira jelas gak? Jelas, Pak. Cuman ada yang mau saya tanyain, Pak. Boleh? Gimana? Eh, Perihal yang tadi kata Bapak kan, penjelasannya sambil di apa? Hmm? Ditulis gitu, Pak. Hmm? Ya kan? Hmm? Nah, bagaimana kalau misalnya saat penjelasan tuh di PowerPoint kita udah jelas, Pak. Jadi eh di situ udah ada tuh cara Hmm? perhitungannya gimana, terus Hmm? angka-angkanya untuk penyelesaiannya semuanya udah Hmm? jelas. Jadi nggak perlu ditulis-tulis lagi, Pak. Oh, kalau gitu Kalau nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau kayak kalau maksudnya sih sebagai contoh kayak kelompok kemarin kan Hmm? mereka langsung dari saat perhitungannya tuh kayak contoh pas Hmm? perhitungan BEP unit sama Hmm? rupiahnya Ya. kan mereka langsung gitu Pak, nggak ada rumus-rumusnya lagi Pak. Hmm? Nah kalau misalkan di PPT kami tuh kita udah jelas di situ Pak. Hmm? Rumus perhitungan rupiah tuh ada FC Hmm? dibagi price dikurang Hmm? VC terus sama dengan FC-nya berapa, price-nya berapa, variable cost-nya berapa sama dengan hasilnya semuanya jelas Pak. Nah kira-kira tuh harus perlu pakai spidol untuk nulis lagi atau pakai link Zoom yang buat nulis lagi atau nggak usah Pak? Kalau menurut saya itu opsional ya. Kenapa Oh, saya memberikan papan tulis apa namanya di dalam Zoom itu? Kadangkala mahasiswa itu hanya membaca, tidak menerangkan bagaimana proses perhitungan. Tapi kalau misalnya di PowerPoint-nya atau di presentation-nya sudah menjelaskan cara proses perhitungannya juga nggak masalah sih sebetulnya. Jadi waktu saya pun begitu mengajar kalian kan kemarin pas online itu kan langsung di apa namanya di PowerPoint-nya gitu ya menggunakan ya. gitu boleh seperti itu juga nggak masalah. Jadi menurut saya nggak masalah sih seperti itu. Jadi kalau misalnya memang sudah tertera hasil penjelasannya di dalam PowerPoint-nya, kalian elaborasi lagi penjelasannya nggak masalah. Oke, baik Pak. Jadi nggak usah Mhm. atau nggak perlu pakai ini lagi berarti Pak ya? Nggak usah. Ah ya, oke. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi untuk mempersingkat waktu presentation juga, karena kan kita ada 8 kelompok ya. Kalau kita satu-satu presentation, kemudian di lewat Zoom juga, takutnya nggak kondusif. Nggak kondusifnya kenapa? Karena saya juga nggak tahu yang kalian sedang lakukan tuh apa. Tadi ada yang sedang di jalan, ada yang apa gitu ya. Nanti takutnya tidak optimal. Nah, supaya presentationnya optimal, jadi kalian presentationnya masing-masing kelompok adalah membuat video recording terkait hasil project based learning kalian. Dan ingat, yang di-upload ke YouTube-nya hanya satu link, dan link tersebut dibagikan ke anggota kelompoknya yang di-upload kembali ke tugas video yang ada di tugas kuliah satu. Deadline-nya adalah sampai tanggal 8, sorry, bukan, 1 minggu. Jadi sekitar tanggal 18 November untuk deadline-nya sendiri gitu. Jadi kalian boleh sekarang mengerjakannya ataupun nanti. Yang penting jangan melebihi tanggal 18 karena saya harus melaporkan hasil penilaian tugas kuliah satu di tanggal tersebut maksimal gitu ya. Jadi nggak ada susulan dikirimkan tugas link videonya atau tugas kuliah satunya lewat email ataupun lewat WA gitu ya. Jadi karena semuanya sudah tersistem, terkomputerisasi,
Jadi semua tugas, materi, dan lain-lain harus melalui LMS, melalui web kuliah. Gitu ya. Jelas ya, teman-teman? Jelas Jelas, kan? Pak. Pak. Pak, Jelas, Hmm, Pak, maaf jelas. Pak, mau izin tanya Pak. boleh? Gimana? Oke, saya Pak Diayu mau nanya, itu Hmm, berarti untuk recordingnya itu kita satu kelompok hmm. Zoom terus di-record atau kita bikin video yang dari handphone terus kita kayak presentasi di satu tempat bareng-bareng per kelompok itu dijadiin video atau gimana Pak? Boleh, yang itu juga boleh. Jadi tergantung kalian. Kalau saya lewat Zoom itu adalah opsi yang paling mudah, ya. Tapi kalau kalian misalnya satu-satu, terus buat video presentation, terus kemudian kalian edit, jadikan satu, dan itu lebih informatif dan lebih visualisasinya juga lebih bagus, malah itu justru lebih bagus dibanding kalian hanya melalui Zoom saja. Jadi Zoom ini kan opsional. Jadi untuk yang tadi sudah saya terangkan di tugas kuliah 1, sorry, tugas video, mana bentar. Nah, yang ini. Jadi bukan hanya Zoom gitu ya. Boleh apa namanya? Di antaranya adalah kalian buat bareng-bareng misalnya kan ada juga yang buatnya itu di kampus gitu ya, menggunakan proyektor kelas gitu misalnya, terus kalian rekam pakai HP misalnya, kemudian juga kalian edit misalnya, terus kalian apa namanya? Satukan potongan-potongan video yang sudah dibuat, itu juga nggak masalah gitu ya. Kalau misalnya itu yang menurut saya itu yang lebih bagus gitu ya. Jadi menurut saya memang kalau untuk lewat Zoom itu ya opsi terakhir lah istilahnya. Kalau kalian misalnya tidak bisa gitu ya bertemu, misalnya anggota kelompoknya nggak bisa kumpul gitu ya, ya opsi yang paling terakhir adalah di record lewat Zoom. Tapi kalau misalnya bisa bertemu semuanya di satu tempat yang tadi dia bilang gitu, terus di record sama-sama gitu, nah itu justru lebih bagus ketimbang dengan melalui Zoom menurut saya gitu. Ada lagi terkait dengan recording videonya? Kemudian juga tidak ada batasan waktu ya. Tidak ada batasan waktu berapa minimal durasi videonya ataupun berapa maksimal durasi videonya, nggak ada batasan waktu. Jadi bebas untuk videonya mau berapa menit. Kalau misalnya 5 menit juga menurut kalian cukup ya nggak masalah gitu. Tapi kan penilaian saya mungkin nanti 5 menit itu kalian ngapain gitu di situ. Presentasinya gimana gitu. Jadi boleh maksimalnya bebas, minimalnya juga bebas. Nggak ada, tergantung kalian presentasinya gimana gitu. Ada lagi teman-teman? Baik, terima kasih Pak. Sip. Jadi apa namanya? Saya ingatkan lagi untuk UTS sesuai dengan kisi-kisi soal yang sudah kalian kerjakan. Kemarin saya sudah periksa keseluruhan semuanya bagus kecuali yang simplex. Nah, itu kalian pelajari lebih serius lagi, lebih fokus lagi terkait dengan simplex tadi. Rata-rata kalian kemarin masih banyak yang belum mengerjakan simplex. Nah, itu bakal ada di UTS nanti. Jadi, untuk UTS kalian lebih fokus di simplex ya, karena memang lumayan gitu ya. Kalau misalnya kalian cuma mengerjakan 4 soal, ya maksimal nilainya hanya 80 gitu. Itu pun kalau betul semua gitu. Jadi, usahakan yang simplex juga kalian pelajari lagi. Oke? Jadi gitu ya, teman-teman, untuk kuliah pengganti kita hari ini. Untuk presentationnya, kalian saya bebaskan untuk membuat video recording. Terserah mau seperti apa, mau lewat Zoom oke, mau lewat video secara langsung, terpotong-potong, terpisah, kemudian diedit, lebih bagus lagi, gitu ya. Tergantung kalian enjoy-nya yang mana, gitu ya. Yang terpenting saya adalah rekaman atau recording hasil dari project based learning kalian. Gitu ya, teman-teman. Gimana? Ada yang lagi yang tanyakan? Pak, maaf izin tanya. Boleh? Untuk yang menyelesaikan masalah linear programming itu Mhm. boleh menggunakan perangkat lunak seperti Excel software nggak, Pak? Boleh. Wah, itu sungguh bagus tuh kalau pakai Excel. Boleh. Pakai R lebih bagus gitu. Kalau misalnya kalian pakai software lebih bagus lagi. Berarti boleh ya, Pak? Boleh, boleh. Hmm.
Makasih, Tapi Pak. oke. Kenapa saya apa namanya mengajarkannya manual? Ya karena kita kan UTS nggak mungkin pakai Excel, nggak mungkin pakai komputer gitu. Tapi kalau misalnya di antara kalian yang bisa menjelaskan pakai Excel, sebenarnya lebih mudah pakai Excel gitu. Cuman kalian memasukkan formulasi Excel gitu ya. Tapi memang itu yang dibutuhkan di industri gitu ya. Sebetulnya yang perhitungan manual itu hanya sebatas kalian paham secara kontekstual bagaimana cara penyelesaian linear programming gitu. Tapi kalau sekarang kan udah zamannya software, ya, AI dan lain-lain, justru lebih bagus kalau kalian menggunakan Excel tadi. Ataupun selain Excel juga ada SPSS, kemudian juga ada apa namanya R kalau misalnya kalian ini. Tapi nggak apa-apa, Excel juga bagus. Good. Ada lagi? Ini Pak, Boleh. Gimana? eh Rifandi Pak. Yup. Itu pada perhitungan linear programming di metode simplex Pak. Mhm. Kalau misalkan pada nilai Z masih stay minus, berarti yang Ya, kayak kemarin saya bilang di kelas Pak. ya cari sampai ketemu. Itulah Waduh. kelemahan manual itu seperti itu. Tapi kalau pakai Hmm, Excel langsung ketemu. Kalau pakai Excel tuh nggak Iya. melalui proses-proses yang tadi bilang. Tapi kan memang untuk cara manualnya seperti itu. Memang cukup lama gitu ya. Tapi kan memang proses tersebut harus dilalui dalam proses perhitungan simpleks gitu. Iya. Dan tidak mungkin saya tidak adakan di UTS karena di RPS materi tersebut ada gitu. Jadi tidak Hmm. mau saya juga harus cantumkan. Kalau misalnya saya tidak cantumkan materi simplex di UTS, saya menyalahi RPS. Nanti kena tegur saya sama Bu Resti. Jadi makanya Hmm. saya remind metode simplex karena di latihan soal kemarin yang sudah kita kerjakan banyak di antara kalian yang belum selesai. Makanya Iya. kenapa saya apa namanya berikan kisi-kisi soalnya sesuai dengan UTS supaya kalian bisa latihan. Bagaimana caranya dalam 100 menit kalian bisa menyelesaikan 5 soal tadi. Saya pastikan soalnya sama persis, yang berbeda hanya angkanya saja. Saya hanya memodifikasi angka, secara proses perhitungan semuanya sama. Oke? Sama. Hmm. Saya bisa pastikan dan jamin itu. Oke? Ada lagi? Oke, baik Pak. Terima kasih. Yuk. Oke, kalau nggak ada, mungkin cukup perkuliahan pengganti kita hari ini. Kemudian semangat buat UTS-nya nanti, dan semangat juga buat pembuatan video recording terkait project based learning kalian. Oke, kalau begitu saya akhiri perkuliahan pengganti kita pada hari ini. Sampai ketemu nanti di saat UTS, kalau saya ngawas ya, takutnya saya nggak ngawas. Kalau nggak, kita ketemu di pertemuan onsite sesi ke-9 setelah UTS. Oke, kalau begitu saya Oke, Pak. akhiri. Selamat pagi Pak, maaf Pak, semuanya. mau nanya. Boleh, gimana lagi dia? Ini untuk absennya ini perlu di screenshot nggak? Screenshotannya perlu dikirim tidak Pak? Nggak usah lah, saya udah absen manual kan tadi. Kecuali kalau saya belum absen manual. Kalau belum absen manual, saya minta untuk di screenshot. Tapi karena sudah manual, saya panggil satu-satu, berarti nggak usah di screenshot lagi. Gitu. Oke, ada lagi? Oke, baik Pak, terima kasih. Oke. Kalau nggak ada, saya akhiri. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Makasih Arigato Pak. gozaimasu.